Baik, kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup produk atau product life cycle. Sering kita singkat dengan sebutan PLC. Bagaimana PLC tersebut? Pengertiannya apa? Di sini kalau kita lihat definisi siklus hidup produk atau PLC, menurut Ciptono 1997, PLC merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2001, PLC merupakan perjalanan penjualan dan laba suatu produk selama masa hidupnya. Hal tersebut meliputi tahap yang berbeda: pengembangan produk, pengenalan produk, pertumbuhan produk, kedewasaan, dan penurunan produk. Siklus hidup produk umumnya terdiri dari 5 periode berikut. Yang pertama adalah pengembangan, yang kedua pengenalan, yang ketiga pertumbuhan, yang keempat adalah kematangan, dan yang kelima adalah penurunan. Jadi semua produk apapun itu pasti akan melewati 5 periode life cycle. Kesadaran tentang tahap mana yang saat ini ditempati oleh produk sangat penting, karena tahap ini harus menentukan banyak pendekatan untuk manajemen, penjualan, pemasaran, dan dukungan produk, mulai dari penentuan posisi dan harga hingga pengembangan fitur dan prioritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produk life cycle. Yang pertama adalah penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Dengan semakin gencarnya teknologi dan juga semakin banyak ditemukan hal-hal yang baru, itu akan mempengaruhi dari produk life cycle, terutama dengan tingkat kesesuaian produk yang kita hasilkan. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak, itu akan mempengaruhi dari produk life cycle tersebut. Yang kedua adalah nilai yang bergeser. Nilai yang bergeser itu bisa kita asumsikan apabila sebuah produk sudah terlalu lama di pasaran, itu akan secara otomatis produk tersebut akan melewati siklus hidup produk, mulai dari pengembangan sampai nanti di titik puncak. Lalu setelah puncak itu akan terjadi siklus penurunan produk. Di saat penurunan produk itu kita harus mensiasati, karena ada pergeseran nilai di sana. Nah, ketika produk kita sudah memasuki siklus penurunan, kita mungkin harus melakukan inovasi-inovasi baru atau melakukan sebuah langkah yang akan bisa merubah lagi produk kita untuk lebih eksis dan lain sebagainya, sehingga produk kita masih bisa bersaing di pasaran dan juga diminati oleh customer. Yang ketiga, pergeseran mode. Sama dengan yang kedua, pergeseran mode dengan jangka waktu tertentu, selera, budaya, dan lain sebagainya itu pasti akan mengalami pergeseran sesuai dengan tren yang musim pada saat itu. Jadi produk kita juga pasti harus menyesuaikan dengan tren-tren yang ada pada saat tersebut. Yang keempat, munculnya pengganti yang kompetitif. Jadi ada kompetitor yang menghasilkan produk yang hampir sama dengan fungsi yang sama, mungkin dengan fitur yang lebih baru atau dengan tampilan yang lebih bagus dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi pada produk life cycle produk yang kita keluarkan. Yang kelima adalah alasan politik. Dengan iklim politik yang ada di suatu negara, itu juga akan mempengaruhi sebuah produk life cycle pada sebuah produk yang dihasilkan.